Dan setelah melakukan pembunuhan itu, dia akan meninggalkan simbol satanis atau pentagram di dinding dan juga di kaki korbannya. Selama dia melakukan pembunuhan terhadap korbannya, dia akan menyuruh korbannya ini untuk bersumpah atas nama setan. Hai guys, gimana kabar kamu hari ini? Oh ya, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Buat kamu yang suka dengerin cerita horor, mistis atau kasus kriminal, kamu wajib banget buat subscribe YouTube channel ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa orang paling sadis di dunia yang mengaku bahwa mereka ini adalah seorang pemuja setan. Heran banget kenapa dari sekian banyak agama, mereka ini malah memilih untuk memuja setan. Padahal kan setan itu diutus untuk mengganggu iman manusia. Oke lah, daripada penasaran siapa saja sih orang-orangnya, langsung saja kita masuk ke pemuja setan yang pertama. Check it out. Ricky Kasso atau yang dijuluki dengan The Acid King, yang mana julukan itu dibuat oleh dirinya sendiri, lahir pada 29 Maret 1960 di New York. Nah, dia ini merupakan salah satu pemuja setan yang sangat terkenal di tahun 80-an. Ricky Kasso mengaku tertarik pada okultisme, yaitu kepercayaan terhadap hal-hal supranatural yang berbau sihir. Dia tertarik dengan okultisme dan juga satanisme di usianya yang ke-16 tahun. Sejak saat itu, dia pun mulai membawa The Satanic Bible kemana-mana. Dan dia ini juga suka mengatakan salam setan kepada siapa saja orang yang ia temui. Masih di usianya yang 16 tahun, Ricky Kasso ini juga diusir dari rumah karena melakukan pekerjaan sebagai pengedar narkoba di sekolahnya. Dan gak cuma itu, dia juga merupakan seorang pemakai. Dan semenjak diusir dari rumah, Ricky ini mulai semakin banyak mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti LSD atau asam nisargat dietilamida, yang mana penggunaan asam itu akan membuatnya berhalusinasi dan juga berfantasi. Dan selain itu, dia juga mengkonsumsi PCP yang juga merupakan obat yang membuat halusinasi. Dan biasanya PCP ini digunakan sebagai obat bius. Berdasarkan info dari teman-teman sekelasnya, Ricky Kasso ini bisa mengkonsumsi obat-obatan asam itu lebih dari 40 tablet dalam sehari, bersamaan dengan menghisap PCP, ganja, dan obat-obatan lainnya yang bisa ia dapatkan. Ricky Kasso ini juga mengaku bahwa dia suka berjalan-jalan di area pemakaman untuk melakukan ritual-ritual pemujaan setan. Dan dia juga mengatakan kepada teman-temannya bahwa di kuburan itu dia sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan setan. Nah, kenapa si Ricky Kasso ini dianggap sebagai seorang pemuja setan yang sangat sadis di dunia? Jadi pada tanggal 19 Juni 1984, Ricky melakukan pembunuhan yang sangat sadis terhadap temannya yang bernama Gary, di mana usia mereka saat itu baru 17 tahun. Dan saat itu Ricky ini dibantu oleh dua orang temannya, di mana kronologinya saat itu Ricky mengajak Gary ke sebuah gazebo, yaitu tempat biasa Ricky ini nongkrong bersama teman-temannya. Di sana Ricky ini menjanjikan untuk mereka ini bersenang-senang, mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan juga mabuk-mabukan. Waktu itu si Gary ini sempat menolak, tapi karena bujukan dari Ricky yang mengatakan kalau semua obat-obatan itu akan diberikan secara gratis, jadi Gary pun setuju untuk pergi ke sana. Pada awalnya semuanya ini berjalan dengan lancar. Mereka bersenang-senang di tempat itu tanpa ada masalah. Hingga akhirnya saat mereka semua ini mulai fly dan juga mulai tidak bisa mengontrol diri, situasi di sana pun mulai berubah. Ricky tiba-tiba memukuli Gary dan mereka berdua pun saat itu berkelahi. Saat itu Ricky ini dibantu oleh salah satu temannya untuk memegangi Gary. Ricky pun langsung menggigit leher Gary dan juga menikamnya di bagian dada. Selama perkelahian itu, Ricky ini selalu menyuruh Gary untuk mengatakan, katakan kamu mencintai setan. Tapi saat itu Gary ini malah mengatakan, aku mencintai ibuku. Nah, mendengar hal itu, Ricky pun menjadi lebih brutal. Dia langsung menikam Gary sebanyak 36 kali dan mencongkel bola mata Gary. Yang mana hal itu membuat Gary ini pun langsung tidak berdaya dan mati di tangan Ricky. Menurut pengakuan Ricky ini di persidangan, alasan mengapa ia tega membunuh temannya itu karena dia mendapatkan bisikan gaib dari seekor burung gagak yang pernah bertengger di rumahnya, yang mana burung itu menyuruh Ricky untuk membunuh seseorang sebagai bentuk pemujaannya terhadap setan. Saat itu Ricky pun dijatuhi hukuman seumur hidup, tapi nggak lama dia menjalani hukumannya itu. Pada tanggal 17 Juli 1984, Ricky ditemukan tewas karena bunuh diri di dalam sel tahanannya.
Nah, selanjutnya ini adalah Miranda Camilla Dekan, di mana dia lahir pada 14 Desember 1994 di Alaska, Kutub Utara. Kasusnya ini juga sempat menghebohkan di tahun 2014, karena waktu itu saat si Miranda ini diwawancarai di dalam tahanannya, dia mengaku telah melakukan pembunuhan lintas negara, yaitu di Alaska, Texas, dan di California. Nah, menurut pengakuan si Miranda ini, jumlah korbannya sekitar 22 orang. Dan yang bikin heboh waktu itu adalah ketika si Miranda ini mengaku kalau motivasinya ini membunuh adalah sebagai bentuk pemujaannya terhadap setan. Jadi Miranda ini mengaku pada usianya 13 tahun dia bergabung dengan kultus setan, yaitu salah satu kelompok keyakinan yang didasari kepada setan. Dan gak lama setelah dia bergabung, dia langsung melakukan pembunuhan pertamanya dengan menembak mati seorang pria yang berhutang di kelompok satanis mereka. Oh ya, Miranda ini dipenjara pada usia 19 tahun, dimana waktu itu dia ketahuan telah membunuh seorang lelaki yang bernama Troy LaFerrara berusia 42 tahun pada 11 November 2013. Kronologinya, saat itu Troy ini menemukan iklan Miranda yang menawarkan untuk berhubungan seks. Setelah si Troy ini menghubungi Miranda, mereka pun membuat janji untuk bertemu dengan bayaran $100. Nah, sebelum mereka ini bertemu, ternyata Miranda ini dan juga suaminya sudah merencanakan untuk membunuh Troy, yang mana suaminya ini bernama Elliot Barbour yang berusia 22 tahun, dan suaminya ini baru beberapa minggu ia nikahi. Pas Miranda dan Troy ini bertemu, Miranda ini langsung menyuruh Troy untuk masuk ke dalam mobilnya. Waktu si Troy ini masuk ke dalam mobil, saat itu juga Elliot yang ada di dalam mobil langsung melilitkan tali ke leher Troy, dan Miranda menusuk Troy sebanyak 20 kali. Dari pembunuhan yang dilakukan oleh mereka berdua, mereka pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Nah, gilanya nih, saat itu ketika di persidangan, si Miranda ini malah mengatakan kalau dia tidak menyesal karena ia hanya membunuh orang jahat, seperti orang-orang yang melecehkan anak-anak atau orang-orang yang berhutang pada kelompok satanisnya. Dan menurut pengakuan dari si Miranda ini, satanismenya lah yang menyebabkannya melakukan pembunuhan keji itu. Selanjutnya yaitu Christian Ivan Aspedal, atau yang biasa dikenal dengan Gal. Dia lahir pada 7 Agustus 1975 di Norwegia. Gal ini merupakan vokalis dari band black metal yang berasal dari Norwegia, yang mana grup band itu terkenal di tahun 80-an sebagai musik iblis. Gal ini juga dikenal sebagai orang yang selalu menyuarakan opini kontroversial tentang ketidaksukaannya terhadap agama Kristen, atau bisa disebut anti-Kristen. Dan selain itu, si Gal ini juga sangat banyak melakukan tindak kekerasan. Nah, saking anti-Kristennya nih, pernah dalam salah satu konsernya dengan band Gorgoroth, mereka menampilkan seorang model tanpa busana yang diselimuti dengan darah dan juga disalib. Selain itu, juga ada gambar kepala domba yang dipenggal, yang mana semua dekorasi-dekorasi dari panggungnya saat itu menggambarkan kemegahan setan. Dan yang gilanya nih, para pengikut dari band black metal itu juga pernah membakar lebih dari 50 bangunan gereja yang ada di Norwegia. Gal ini juga pernah dijatuhi hukuman penjara sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2002, di mana dia ini melakukan penyerangan secara brutal kepada orang-orang. Lalu pada tahun 2004, dia dipenjara karena melakukan penyerangan dan juga penyiksaan terhadap seorang pria, dan yang terparah nih, Gal ini juga menyandra pria itu di dalam rumahnya. Dan juga Gal ini mengumpulkan tetesan darah dari orang itu di dalam cangkir untuk dikorbankan dan juga dia minum. Nah, yang terakhir ini bisa dikatakan adalah seorang pemuja setan yang paling sadis di dunia, di mana dia bernama Richard Ramirez. Dia lahir pada 29 Februari 1960 di Texas. Dia ini dijuluki dengan The Night Stalker karena dia selalu meneror dan juga melakukan pembunuhan pada malam hari pada tahun 80-an. Bahkan nih, saking sadisnya si Richard ini, sampai-sampai dia dibikinkan film dokumenter oleh Netflix yang berjudul Night
Night Stalker. Richard ini pertama kali dikenal sebagai pembunuh berjalan, di mana dia selalu melakukan penyerangan di dalam rumah, lalu melakukan pembunuhan dan juga pelecehan seksual dari Juni 1984 hingga Agustus 1985. Dalam melakukan aksi pembunuhannya, Richard ini menggunakan berbagai macam senjata. Dan yang gilanya nih, dan yang membuat si Richard ini dianggap sebagai pengikut setan, di mana setiap kali dia ini melakukan pembunuhan, dia akan selalu meninggalkan simbol setan atau pentagram. Nah, korban dari Richard ini bisa orang dewasa maupun anak-anak. Dan cara si Richard ini membunuh korban-korbannya itu benar-benar sadis. Di mana setelah dia melakukan pemerkosaan, dia akan langsung membunuh korbannya dengan banyak cara. Entah itu dengan cara ditembak, disayat, tenggorokan korbannya itu ditusuk, mata mereka dicongkel, atau kepala mereka dipukul dengan palu. Dan setelah melakukan pembunuhan itu, dia akan meninggalkan simbol satanis atau pentagram di dinding dan juga di kaki korbannya. Selama dia melakukan pembunuhan terhadap korbannya, dia akan menyuruh korbannya ini untuk bersumpah atas nama setan. Nah, pada tanggal 20 September 1989, dia dinyatakan bersalah atas 13 kasus pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 penyerangan seksual, dan 14 perampokan. Dan selama dia tampil di pengadilan, dia selalu memperlihatkan simbol pentagram yang ada di telapak tangannya seperti menunjukkan kebanggaannya terhadap simbol itu. Dan setelah dia mengatakan bahwa dia tidak bersalah, dia akan berkata salam setan. Setelah melakukan persidangan, Richard ini dijatuhi hukuman mati. Tapi sayangnya nih, pada tahun 2013, setelah 23 tahun masa tahanannya, dia meninggal karena penyakit kankernya di dalam penjara. Dan ada lagi satu pengakuan Richard ini yang benar-benar gila, dimana dia mengaku kepada polisi, dia merasa sangat nyaman setelah membunuh seseorang. Dan hal itu akan meningkatkan nafsu makannya, dimana diketahui bahwa si Richard ini mengalami kesulitan makan. Oke guys, jadi itu tadi beberapa manusia paling sadis yang mengakui bahwa mereka adalah pemuja setan. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan updatean terbaru dari channel YouTube aku. Sekian untuk video kali ini, semoga bisa menambah informasi kalian, dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!